Foto-foto ini diambil sebelum kejadian di Gunung Penanggungan menimpa Arya, Diki, Wahyu, dan Ozzy. Seperti apa ceritanya? Kita simak sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita nyata dari Mas Arya di Surabaya. Mas Arya membagikan pengalamannya ketika mendaki Gunung Penanggungan. Pas banget nih. Setelah kemarin cerita Sentot dan Edi di Penanggungan, kali ini ada kisah dari Mas Arya di Penanggungan juga. Mas Arya dan ketiga temannya mengalami beberapa kejadian yang tidak masuk akal ketika berada di Gunung Penanggungan. Nah, kejadian apa aja yang mereka alami? Langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Arya dari Surabaya. Saya ada cerita mistis yang saya alami sendiri saat pendakian di Gunung Penanggungan yang terjadi pada tahun 2019. Begini ceritanya. Saya mempunyai sebuah komunitas di mana saya di sana sebagai ketuanya. Sebuah komunitas vape kecil-kecilan yang mana anggotanya kurang lebih ada 25 orang dan rata-rata masih remaja. Ada yang masih SMK, ada juga yang baru lulus sekolah, dan ada yang sudah bekerja. Nah, namanya anak remaja, kami rata-rata suka touring, dan sebagian dari kami ada juga yang suka mendaki gunung. Maka kami punya agenda setiap 3 bulan sekali, kami akan mengadakan touring. Sementara 3 bulan selanjutnya kami melakukan pendakian. Masuklah jadwal agenda pendakian setelah 3 bulan yang lalu kami touring. Maka dibuatlah forum kecil-kecilan di base camp kami. Di sana kami membahas tentang agenda pendakian yang akan kami adakan. Namun kala itu, dari sekian banyak anggota yang bisa ikut mendaki hanya 4 orang saja, yaitu saya, Diki, Wahyu, dan Ozzy. Sementara yang lainnya dengan berbagai alasan tidak bisa mengikuti kegiatan kali ini. Mulai dari terbentur jadwal kerja, ada yang tidak mendapatkan izin dari orang tua, dan ada pula yang memang kurang suka pendakian. Setelah berembuk dalam forum tersebut, terpilihlah Gunung Penanggungan sebagai destinasi kami. Alasan kami memilih Penanggungan karena gunungnya tidak terlalu tinggi. Supaya pulang dari mendaki, besoknya kami sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Bayangkan, kalau harus mendaki gunung di atas 3000 mdpl. Turun dari gunung, dijamin butuh waktu istirahat lebih lama untuk memulihkan keadaan. Jadi kami harus memaksimalkan waktu yang kami punya yang terbilang cukup singkat. Karena saya, Wahyu, dan Ozzy harus kembali bekerja, sementara Diki masih sekolah. Saat itu masih kelas 3 SMK. Singkat cerita, kami sepakat berangkat berempat pada hari Jumat dan akan pulang hari Minggu pagi melalui jalur pendakian Tamiajeng, cukup populer untuk mendaki ke puncak Gunung Penanggungan. Pada hari Jumat, selepas maghrib, kami berempat sudah berkumpul di base camp komunitas kami untuk mempersiapkan semua keperluan pendakian, mulai dari carrier, tenda, nesting, sepatu gunung, dan logistik, supaya jangan sampai ada yang terlewat. Malam itu, walaupun yang mendaki hanya kami berempat, tapi hampir semua anggota kami datang juga untuk memberikan semangat dan doanya, supaya dari berangkat sampai pulang pendakian, selamat dan tidak ada halangan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam.
kami berempat pun sudah siap dengan segala keperluan yang akan kami bawa. Jadi langsung saja kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke base camp Tami Ajeng. Singkat cerita, tanpa ada halangan apapun di perjalanan, kami sampai di base camp Tami Ajeng pada hari Sabtu sekitar jam 1 dini hari. Kami parkirkan kendaraan di tempat parkiran motor. Dari kami berempat, yang paling sering mendaki Gunung Penanggungan adalah Ozzy dan Wahyu. Kami berempat memang cukup sering mendaki gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Namun lagi-lagi, yang paling sering itu Ozzy dan Wahyu. Jadi tidak heran kalau fisik mereka berdua lebih oke dibanding saya dan Diki. Di sana ada beberapa warung kopi yang buka 24 jam yang bisa dikunjungi para pendaki sebelum maupun sesudah pendakian. Kami pun mampir untuk ngopi dan nge-vape di warkop yang ada di sana. Dan rencananya kami akan mulai mendaki pada jam 2 pagi. Alasannya supaya bisa trekking dengan santai dan sampai di puncak Bayangan pada pagi hari. Sambil ngopi, saya dan Ozzy mengurus si Maxi di base camp. Setelah selesai dan waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi, kami segera membayar warung dan mulai pendakian. Tidak lupa kami berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran selama pendakian. Persiapan dilakukan, headlamp kami pasang dan mulai jalan setelahnya. Formasi saat itu, saya dan Ozzy di depan, sedangkan Wahyu dan Vicky jalan di belakang, karena memang jalur di awal pendakian masih cukup lebar. Kami berjalan sambil ngobrol santai. Cahaya senter kami fokuskan di jalan karena memang gelap, tidak ada sinar bulan. Jalur masih landai, di kanan dan kiri merupakan perkebunan warga, dan untungnya langit cerah banyak bintang. 30 menit kami berjalan dari base camp. Ketika saya dan Ozzy masih ngobrol-ngobrol di barisan depan, tiba-tiba Wahyu berteriak dari belakang, "Awas Mas Arya!" Karena kaget, saya dan Ozzy langsung loncat beberapa meter ke belakang, tepat di depan Wahyu dan Diki. Ternyata di depan kami ada ular weling yang baru saja saya dan Ozzy langkai. Anehnya, kok saya dan Ozzy nggak melihatnya? Padahal headlamp kami mengarah ke jalan walaupun kami sambil ngobrol. Saya lalu mencoba memastikan apakah itu benar-benar ular weling yang warnanya hitam dan putih. Karena memang ular itu cukup berbahaya racunnya kalau sampai tergigit. Karena saya yakin itu memang ular, jadi kami biarkan ular itu lebih dulu untuk lewat menuju perkebunan warga. Kami berempat tidak mau berpikir aneh-aneh tentang kejadian bertemu ular itu. Walaupun saya sendiri tetap kepikiran, kok bisa sih saya dan Ozzy melangkai ular, padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Singkat ceritanya saja, kami sampai di pos 1. Dan ternyata di sini, perbincangan kami masih membahas soal ular tadi. Dimulai dari Ozzy. "Lah iya Mas, kok kita bisa nggak tahu ya tadi ada ular?" "Iya Mas, terutama sampean Mas. Yang jelas-jelas ular itu sedikit lagi sampean injak," timpal Wahyu. "Padahal headlamp kita ngarah ke jalur pendakian, tapi sampean sama Mas Ozzy kok nggak tahu?" Diki ikutan nimbrung. "Udah, ya mungkin ular itu kebetulan mau melintas jalur." Saya menepis pikiran yang enggak-enggak. Ya, walau saya berpikir juga ada keanehan di sana. Kami pun istirahat sejenak untuk minum dan nge-vape sebentar. Tidak lama kami lanjut lagi. Dari pos 1 ke pos 2 itu tidak sejauh dari base camp ke pos 1. Dan dari pos 1 ke pos 2, jalanan mulai menanjak hingga sampailah kami di pos 2. Terdengar dari kejauhan azan subuh berkumandang. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Alhamdulillah tidak ada gangguan dan lancar. Setelah 10 menit kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Jalanan semakin menanjak dan bertingkat-tingkat. Kanan kiri sudah dikelilingi pohon besar dan semak. Sekitar jam setengah 6, kami sudah sampai di pos 3 dan kami berhenti lagi sejenak. Headlamp kami matikan. Baju kami sudah basah karena keringat.
Walau yang awalnya kami berangkat dari base camp dengan udara yang dingin karena daerah pegunungan dan masih dini hari, tapi sampai di atas sini keringat kami tetap bercucuran karena seolah dingin itu kalah dengan suhu badan kami yang mulai memanas. Setelah sekitar 10 menit kami beristirahat, saya pun mengajak mereka bertiga untuk buru-buru melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 atau bisa dibilang Puncak Bayangan. Singkat cerita, sampailah kami di Puncak Bayangan sekitar jam setengah 7 pagi. Sudah terlihat ada sekitar 7 tenda di Puncak Bayangan waktu itu. Lalu saya membagi tugas. Saya sama Diki membangun tenda utama, Ozi memasang flysheet, dan Wahyu membangun tenda 2 yang lebih kecil untuk tempat barang. Setelah semua terpasang, kami menyiapkan kompor dan nesting. Diki yang sambil tiduran dalam tenda, Ozi yang sambil betulin flysheet, saya dan Wahyu menyiapkan sarapan saat itu. Kami membuat mie dan kopi sambil ngobrol-ngobrol. Sampai saat ini belum ada lagi yang aneh-aneh. Singkat cerita, setelah makan, ngopi, dan tidak lupa, belum pas kalau nggak nge-vape, saya lalu bilang, "Udah jam 9, istirahat sampai jam setengah 1 aja ya. Persiapan kita summit attack pada jam 1. Saya dan Diki tidur dalam tenda yang resleting kami buka lebar-lebar karena memang panas. Cuaca saat itu di Puncak Bayangan cukup terik. Wahyu tidur di tenda 2, tempat barang. Sementara Ozi terakhir saya lihat masih nge-vape di teras tenda yang sudah terpasang flysheet. Dan saya pun setelah itu ikut tertidur. Tidak lama kemudian, pikir saya, Ozi membangunkan kami. "Mas Arya, bangun. Diki, yuk, ayo bangun. Udah jam setengah 1 nih." Kamu nggak tidur sih?" tanya saya pada Ozi. "Enggak mas, nggak terlalu ngantuk soalnya," kata Ozi sambil senyum. Gila, padahal dia juga nggak tidur semalaman. Ya, secara Ozi memang bisa dibilang paling sering mendaki di antara kami berempat. Tapi kuat amat sih. "Ah, udahlah, pikirku gitu aja." "Aku nggak ikut Mas Arya, ngantuk berat ini," kata Diki. "Yakin Dik?" "Iya mas." "Ya udah, sambil jaga barang-barang ya." "Beres." Setelah kami persiapan summit attack, berangkatlah kami bertiga sekitar jam 1 siang waktu itu. Batas vegetasi memang di Puncak Bayangan memang cukup menguras tenaga. Selain terik matahari, jalur terjal debu dan berbatu. Terlihat ada beberapa pendaki waktu itu, ada yang turun dan ada yang naik. Hingga sampailah kami di Watu Anjlok, batu besar yang terkenal di tengah jalur antara Puncak Bayangan dan Puncak Pawitra, nama Puncak Penanggungan. View di sana bagus untuk foto-foto, dan Masya Allah, hari itu view-nya mendukung sekali untuk foto-foto buat story, sebab lagi dikelilingi lautan awan. Dan momen seperti itulah yang sering dicari ketika sesi foto-foto. Setelah kami bertiga banyak memfoto, kami lanjutkan ke Puncak Pawitra. Oh iya, usut punya usut, yang saya dengar dari sesama pendaki saat turun dari base camp Tamiajeng, dulu nggak tahu itu kapan, ternyata ada pendaki yang jatuh bebas dan meninggal ketika mengambil foto di Watu Anjlok. Karena memang untuk naik ke Watu Anjlok itu butuh effort tinggi dan kehati-hatian ekstra. Sebab saya juga waktu foto itu antara berani atau tidak untuk naik ke atas Watu Anjlok. Sebab bawah Watu Anjlok itu memang tinggi curam, dan itu jalur turunan dari Pawitra ke Puncak Bayangan. Entah pendaki yang jatuh itu karena ada angin besar waktu fotonya atau kurang kehati-hatian. Makanya memang tidak disarankan untuk mengambil foto di atas Watu Anjlok. Sebab jika terjatuh ya wassalam, innalillahi. Tapi waktu itu termasuk nekat sih ya. Saya pun mengumpulkan keberanian untuk ambil foto di Watu Anjlok. Itu pun karena saya belum mendapatkan info dari pendaki lainnya. Jadi berani-berani aja. Coba kalau udah dapat info, pasti saya mikir 2 kali untuk foto-foto di sana. Singkat cerita, sampailah kami di Puncak Pawitra, puncak tertinggi Gunung Penanggungan. Ya, walau memang Puncak Pawitra tidak terlalu tinggi, tapi cukuplah buat pemanasan untuk pemula-pemula yang ingin pendakian.
Kita memilih penanggungan memang waktu kita nggak banyak untuk mendaki kala itu. Saat itu sisa ada sekitar 3 kelompok dari pendaki lain. Serasa terbayar semua kelelahan, penat pikiran selama di kota kita lepaskan di sana. Singkatnya, jam di HP saya menunjukkan pukul 3 sore. Setelah 2 jam di puncak Pawitra, sekitar jam 5 sore, kami turun dari puncak. Terlihat kami yang paling terakhir di sana. Disinilah mulai keanehan-keanehan itu. Awalnya saat turun dari puncak Pawitra, semua masih normal-normal saja. Kami masih semangat untuk turun. Ingat kan waktu anjlok tadi? Saking terjalnya debu dan batu, waktu itu kami pun sampai harus hati-hati ketika turun dari Watu Anjlok. Ozzy di depan, saya di tengah, dan Wahyu di belakang. Ketika Ozzy sudah agak jauh di depan, tiba-tiba saya terpeleset karena merasa licin atau salah tapak di bebatuan, atau entahlah, seperti jatuh main prosotan jadinya. Tepat di atas jalur mendekati Watu Anjlok. Gak taunya Wahyu pun sama, ikut terpeleset di tempat yang sama. Padahal Wahyu ada sekitar 5 meter di belakang saya. Sejak inilah anehnya, kaki saya gak sakit, tapi susah sekali untuk dibuat jalan. Jadi ya setengah diseret lah bisa dibilang. Kami tetap lanjut perjalanan, masih tanpa mikir yang aneh-aneh. Cahaya mulai meredup, di mana sinar matahari sudah tenggelam di balik bukit. Saya sedikit meninggikan suara. "Zi, jangan jauh-jauh, tunggu kita." "Oke mas, saya tunggu di sini." Mas Arya, kamu gak apa-apa kah? Terkilir mas. "Apa gimana? Apa kita berhenti dulu?" tanya Wahyu pada saya. "Gak usah Yu, gak sakit kok. Tapi aneh, kenapa jadi sulit untuk diangkat ya kakinya? Tapi gak apa-apa Yu, ayolah gas lagi." Ketika saya jalan lagi, saya melihat Ozzy masih sekitar 20 meter di bawah saya. Tapi sekali lagi saya terpeleset di jalur tepat di bawah setelah Watu Anjlok. Dan kagetnya, tidak lama ternyata Wahyu pun sama terpeleset juga. Lagi-lagi di tempat saya terpeleset sampai merosot tepat di belakang saya, di mana saya masih duduk setelah terpeleset. Saat kami yang posisi masih sama-sama duduk setelah terpeleset belum bangkit, saya mendengar ada bunyi bruk, bruk. Di tempat terakhir kami terpeleset, kayak ada yang melompat 2 kali, tapi di tempat yang sama, dan itu sangat jelas terdengar. Bisa dibayangkan kan cerita saya? Saya pun penasaran dan menoleh ke belakang. Tapi di belakang Wahyu tidak ada apa-apa. Saya melihat muka Wahyu pun menunjukkan ekspresi kalau dia juga mendengar hal tersebut. Sambil saya menghadap ke jalur lagi, saya bilang, "Yuk, nyalakan headlamp." Iya mas, jangan lihat ke belakang." Takutnya ketika Wahyu menoleh ke belakang dan ternyata ada sosok yang menampakkan wujudnya, Wahyu panik dan saya takutnya Wahyu hilang arah, mengingat jalur itu masih curam. Sebelum saya berdiri, saya berdoa dalam hati, "Ya Allah, berilah kami perlindungan dan kemudahan." Lalu saya dan Wahyu mulai pelan-pelan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Ozzy. Setelah kami berdua sampai di tempat Ozzy menunggu, kami bertiga lalu melanjutkan perjalanan. Di sini Ozzy masih belum tahu. "Lah mas, kakimu kenapa? Apa perlu kita berhenti dulu?" tanya Ozzy. "Gak usah Zi, aman-aman. Ini sih gak sakit, cuman gak tahu aja sih kok kerasa sulit untuk diangkat." "Yakin mas?" tanyanya untuk meyakinkan. "Iya Zi, gak apa-apa. Hati-hati Zi. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan." "Oke mas." Terlihat dari kejauhan, kami melihat kelompok lain yang turun sebelum kami tadi. Mereka ber-6 atau ber-7, terlihat dari jumlah headlampnya. Mereka jalan santai sambil ngobrol yang terdengar pelan karena lumayan jauh dari kami, sekitar 100 meteran lah. Sekali lagi mereka jalan santai. Tidak terasa headlamp kami sudah mulai meredup. Ya emang itu headlamp sisa semalam bekas dari kita naik. "Zi, headlamp kamu dan saya matikan aja, biar headlamp Wahyu yang nyala. Penerangan dari belakang, daripada kita nanti turun ke base camp gak ada penerangan sama sekali. Toh kita masih bisa lihat jalur mengikuti rombongan depan." "Oke mas,
sahut Ozzy. Ayo, kita sedikit percepat jalannya, tapi hati-hati. Di sini kami sangat yakin jalan kami lebih cepat dari rombongan yang ada di depan. Tapi anehnya, kenapa rombongan itu semakin jauh dari kami? Niat saya mengejar mereka supaya lumayan kan kalau makin dekat kita numpang penerangan untuk menuju ke puncak bayangan. Saya lalu memberikan komando pada Ozzy. Sedikit lebih cepat, Zi. Iya, Mas. Di sini Ozzy masih belum tahu kejadian tentang suara tadi. Berbeda dengan Wahyu yang seolah berusaha cepat-cepat turun dan benar-benar jaraknya dekat sekali dengan saya. Gak sampai 1 meter malah. Ozzy pun mulai merasa keanehan. Mas Arya, kita ini jelas-jelas lebih cepat loh dari mereka. Walau kaki Mas Arya kondisinya begitu, dari gerakan headlamp mereka, aku yakin kita lebih cepat dari mereka. Tapi kok kita malah semakin jauh ya sama rombongan depan. Padahal kita lewat di jalur yang sama dan mereka jalan juga santai banget. Belum saya menjawab, tiba-tiba Wahyu bilang, udah cepet Zi, turun, fokus jalur. Iya, tapi arah lampumu itu arahkan ke depan. Jangan buat lihat jalurmu sendiri, keluh Ozzy. Udah fokus jalur. Saya mencoba menengahi. Tapi saat itu, rombongan di depan terlihat semakin jauh dan satu persatu mulai tak terlihat headlamp mereka. Sambil berusaha semampu saya menuruni jalur dan nafas yang dari tadi sudah tidak beraturan, saya berkata pada rombongan, rombongan depan udah gak kelihatan. Fokus lihat jalur Zi. Arahkan ke tempat terakhir kamu lihat lampu headlamp mereka. Ozzy tak menjawab, tapi saya yakin Ozzy paham. Sambil saya berdoa dalam hati, ya Allah, berilah kami kemudahan dan jalan. Setelah beberapa waktu kami menuruni jalur, sampailah di mana tempat yang tidak asing melewati batas jalur vegetasi. Berarti kita sudah dekat dengan tenda di puncak bayangan. Dan disinilah kami dibuat bingung. Ternyata kami tidak melewati jalur yang awal ketika kita naik tadi. Saya masih bisa berpikir positif. Mungkin kurangnya penerangan. Kami masih bingung di mana letak tenda kami. Padahal kami yakin kami bertiga kali ini ada di puncak bayangan. Tapi anehnya, kami tidak melihat satu tenda pun di puncak bayangan tersebut. Padahal kami berangkat sama-sama tahu masih ada beberapa tenda di puncak bayangan. Ozzy pun berinisiatif untuk teriak memanggil Diki. Tapi tak sedikit pun terdengar sautan dari Diki. Puncak bayangan itu nggak seberapa luas, jadi nggak mungkin teriakan Ozzy tidak terdengar oleh Diki. Tapi lagi-lagi tak ada sahutan dari Diki. Saya pikir, apa Diki tidur ya? Tapi masa tidur dari siang sampai sekarang sih? Hal tersebut sedikit menambah kepanikan kami bertiga. Secara bergantian kami pun berteriak memanggil Diki. Dan betapa terkejutnya kami bertiga. Kami merasa dilewati sebuah kabut tipis. Dan lagi-lagi setelah itu, kami dibuat terkejut oleh sahutan Diki yang terdengar dengan nada santai dan tidak jelas. Seketika kami bisa melihat dari kejauhan tenda kami yang berwarna oranye. Saya berpikir kami ini seolah-olah baru saja keluar dari alam lain. Ketika ada kabut datang, tiba-tiba pandangan kami langsung bisa melihat tenda kami. Woi, apaan sih pada teriak-teriak tengah gunung? Tinggal masuk napa? Aku itu udah denger dari tadi mas. Tapi sengaja aku diam. Ya pikirku iseng aja kali. Tapi makin kesini kok teriakannya makin jelas. Malah kalian bertiga teriak-teriak. Orang juga gak ada 10 meter dari tenda loh. Kalian tuh teriak-teriak segitu kencengnya. Itu kaki Mas Arya kenapa? Gak apa-apa Dik. Mungkin sedikit capek aja. Di situ kami semua malah dibikin semakin puyeng dengan keanehan-keanehan. Tapi kenapa juga ya? Kita tadi kan foto-foto, tapi nggak ada yang sadar kalau kita bawa HP. Ketika kurang penerangan, kenapa nggak pakai penerangan dari HP? Ya mungkin karena panik aja kali ya. Tapi yang sulit dijelaskan itu ketika aku melihat jam. Ternyata saat itu sudah jam 10 malam. Sulit dilogika. Puncak Pawitra ke puncak bayangan selama 5 jam coba. Padahal secara normal, jalan santai menurun dari puncak Pawitra ke bayangan
harusnya hanya perlu waktu 1,5 jam perjalanan, itu pun turun santai. Tidak berhenti di situ. Tidak hanya itu, Diki pun ternyata juga mendapatkan gangguan yang tidak kalah membuat merinding. Sampai-sampai Diki menutup resleting tenda rapat-rapat dan tak berani menyauti teriakan Ozzy pada waktu awal. Ketika Diki mau cerita, di mana kondisi saat itu kita berempat bener-bener chaos. Sama mas, sebenarnya tadi. Udah stop, masuk tenda. Nanti aja di bawah ceritanya. Pak Mali cerita kalau masih di lokasi, kata saya menghentikan Diki yang mau cerita. Kita berempat pun masuk ke tenda, ganti baju, di mana baju sudah basah dan kotor semua habis terprosok tadi. Minum, ngerokok, yang sengaja resleting kita buka setengah untuk asap supaya bisa keluar. Cepat istirahat, kita nggak punya banyak waktu. Jam 2 kita turun. Mereka semua nggak banyak ngomong lagi, mungkin karena sudah sama-sama capek. Kami berempat pun tidur dalam satu tenda. Sekitar jam 1 malam, seolah ada yang membangunkan saya. Kemudian saya bangun dan membangunkan semua teman-teman. Lalu kami berempat bergegas merapikan tenda tanpa ada satupun yang tertinggal. Sebelum kami mulai turun, kami berdoa bersama dulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran sampai di rumah. Hari Minggu, jam 2 dini hari, kami turun dari puncak Bayangan menuju ke base camp. Dan kali ini tidak ada gangguan apapun sampai di pos 3. Kami lanjut jalan lagi. Sekitar di pertengahan pos 3 ke pos 2, saya sempat mengambil video kami berempat melalui ponsel saya. Kira-kira di situ sudah jam setengah 4 pagi. Logistik sudah habis semua, tersisa air setengah botol besar buat kami berempat. Singkat cerita aja, alhamdulillah kami sudah sampai di base camp sekitar jam 7 pagi. Kami pun menuju ke warung untuk memesan mie, es teh, dan tidak lupa sambil nge-vape. Di situ Ozzy mulai buka suara. Dik, di puncak Bayangan tadi, kenapa sih kok kamu nggak nyaut waktu kami teriak-teriak? Gini loh mas, aku tahu dan kita semua tahu kalau kita datang di puncak Bayangan tadi kan banyak tenda-tenda, iya kan? Tapi setelah aku bangun dan pengen buang air kecil, ternyata sudah nggak ada satupun tenda di puncak Bayangan kecuali tenda kita. Nah, masih dalam keadaan setengah kaget dan setengah takut, aku itu mendengar ada sesuatu yang dilemparkan ke tenda kencang banget. Jadi kayak ada benda yang berat gitu mas dan keras. Tapi waktu aku cek gak ada apa-apa. Nah abis itu langsung larilah aku masuk ke tenda. Tak tutup rapat-rapat resletingnya. Gak berani aku ngeliat ke depan. Saya, Ozzy dan Wahyu mendengarkan dengan seksama cerita Diki. Kami bertiga pun cerita juga ke Diki tentang apa yang kami alami ketika perjalanan turun dari puncak Pawitra. Setelah itu saya sempatkan melihat-lihat hasil foto-foto selama di puncak Penanggungan. Pemandangan di gunung manapun memang bagus, tapi alangkah terkejutnya saya. Kalian ingat kan waktu saya ambil video kami berempat ketika turun sekitar di pos 3 dan pos 2? Di situ waktu bikin video kan urutannya Wahyu, saya, Diki, lalu Ozzy. Kita itu duduk berjajar. Nah, waktu kami semua melihat hasil video itu, ternyata di video itu ada sosok pocong, tepatnya kepala pocong, yang seperti duduk dan cuma terlihat kepalanya saja, seolah ingin juga masuk ke dalam video. Disitulah akhirnya kami langsung pulang hari Minggu jam 9 pagi dari base camp Tamiajeng ke Surabaya. Kabar baiknya, alhamdulillah kaki saya tanpa terasa ringan kembali seperti normal. Dan kami pun sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Hari itu juga sekitar jam 8 malam, teman-teman pada ngumpul di base camp kami. Tidak lupa ada saya, Ozzy, Wahyu, dan Diki. Semua juga datang, walau capeknya belum hilang. Ceritalah kami semua tentang apa yang kami alami selama pendakian di Gunung Penanggungan. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Selama kita niatnya baik, tidak melanggar pantangan di gunung, yang saya kira pantangan di semua gunung rata-rata samalah. Para senior teman-teman ada apa gerangan pasti lebih paham apa aja pantangan-pantangannya.
Tidak semuanya makhluk di gunung itu jahat. Ada yang hanya ingin menampakkan diri, ada yang usil. Itu pun supaya kita mungkin tahu keberadaan mereka. Selama niat kita baik, insya Allah dimanapun tempat kita pasti aman. Nah, demikian Mas Tama cerita yang bisa saya bagikan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Ada beberapa cerita di gunung lain, tapi dalam kesempatan yang berbeda akan saya bagikan. Saya Arya, undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Sebuah cerita pendakian mistis dan cukup janggal yang dibagikan oleh Mas Arya dari Surabaya. Tapi sayangnya waktu saya tanyakan tentang video penampakan pocong itu udah dihapus beberapa hari setelah mereka turun dari Gunung Penanggungan. Kata Mas Arya itu terlalu ngeri, serem liatnya, gak mau terbawa ke aktivitas sehari-hari. Jadi terpaksa Mas Arya menghapus video tersebut. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, sayang sekali ya saya jadi tidak bisa menampilkan video tersebut. Namun terima kasih sekali lagi untuk Mas Arya yang sudah membagikan pengalamannya untuk kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komennya, tunjukkan eksistensi kalian, dan bagikan pendapat kalian tentang cerita kali ini. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.